Baik teman-teman, kita saat ini lagi berada di kelompok wilayah udang SP Community ya, beralamat di Kelurahan Punlemo, Kecamatan Poliang Timur, Kabupaten Bombana. Di samping saya sudah ada saudara kita Pak Ancak ya, selaku Ketua Kelompok SP Community, dan kita akan bincang-bincang sama beliau seputar kondisi dan pengembangan success story beliau di dalam budidaya udang. Baik Pak Ancak, mungkin bisa diperkenalkan nama terlebih dahulu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyansyah, biasa dipanggil Ancak. Umur saya saat ini 28 tahun. Dan saya juga sebagai pemuda milenial yang bergerak di budidaya, khususnya di Paname. Apa yang melatar belakangi Bro Ancak ini sehingga mau bergerak di bidang ini? Oh ya, jadi begini Pak, latar belakang saya sebenarnya, saya di sini kemarin orang tua saya kan pelaku utama pembudidaya, khususnya di tambak tradisi. Tetapi saya melihat di sini bahwa saya harus tingkatkan, karena dengan teknologi yang ada, kita harus mengikuti teknologi yang ada. Dan saya juga berkeinginan Pak, saya buat kolam bulat seperti ini, dan pertama kali di Sulawesi Tenggara, dan juga mungkin terbesar saat ini satu farm di Indonesia. Saya inginkan para pemuda atau para penerus bangsa ini di umur 30 tahun ke bawah itu Pak bisa membudidayakan dan melestarikan budidaya yang lebih baik lagi. Dan terus juga kita tahu bahwa pemerintah saat ini sangat mendukung dan merespon baik budidaya Paname ini Pak, seperti itu. Berapa anggota yang ada di sini? Anggota di SP Community ini beranggotakan 13 Pak, 13. Itu anggota dalam tambak ya Pak, bukan anggota kelompok ya. Kemudian berapa luas dan berapa ya jumlah unit kolam yang ada di sini? Luas dari lahan yang kita pakai ini cuma 1 hektar Pak. Di sini menarik sekali karena kenapa? Luas lahannya cuma 1 hektar, tapi kita bisa tempatkan kolam sampai 32 kolam. Tapi saat ini kita baru 18 kolam Pak, karena kita juga butuh modal. Berapa luas satu kolam? Diameternya itu Pak 16 Pak, diameter 16 ya. Pada penebarannya? Kepadatan density-nya itu saat ini 350 ekor per meter Pak. Luar biasa ya. Ya, itu sangat luar biasa. Apakah sudah pernah produksi Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Ini adalah siklus kedua. Kemarin kita sudah produksi di 8 kolam Pak. Ada tambahan sedikit dana, kita kembangkan lagi menjadi 18 Pak. Seperti itu. Kemudian apakah ada peran penyuluh selama mulai merintis ini? Alhamdulillah. Peran penyuluh sebenarnya di sini sangat peran aktif Pak bagi saya. Bukan saya berbicara seperti ini karena Bapak ada, karena kebetulan penyuluhnya juga Pak Sirajuddin di sini. Alhamdulillah. Sebelum saya story dulu sedikit Pak ya. Story. Sebelum saya memulai ini, dia selalu bercerita sama saya bahwa bagaimana kita merubah mindsetnya saat ini manusia, bahwa budidaya itu selalu tidak bisa dikembangkan lah seperti itu. Dia selalu berdiskusi seperti itu, sehingga saya berpikir kolam lele. Saya kemarin melihat kolam lele ini. Saya melihat dari situ Pak, dari kolam lele ini saya aplikasikan ke budidaya udang, dan dengan pendampingan Pak Sirajuddin ini juga selalu mensupport saya di sini untuk kebutuhan seperti perizinan di birokrasi lah. Itu sangat membantu bagi SP Community Pak. Seperti itu. Alhamdulillah, jika ada penyuluh yang saya tidak mengangkat ini Pak ya, seperti Pak Sirajuddin ya, saya sangat bersyukur lah. Saya kepengen penyuluh-penyuluh yang ada di Indonesia, di kabupaten-kabupaten lain, tolong berperan aktif lah. Dan
tolong sentuh pemuda-pemuda, karena pemuda-pemuda itu mudah bergerak Pak. Seperti itu. Jadi yang saya inginkan Pak. Kemudian apakah selain dari ini kan modal sendiri kayak soda ya Pak? Ya modal sendiri banyak. Iya ya. Apakah pemerintah belum pernah memberikan semacam bantuan atau? Oh bantuan. Sampai saat ini Pak, untuk kita berbicara bantuan itu belum pernah Pak, belum pernah sama sekali. Tapi kalau bantuan seperti dari penyuluh seperti Bapak, alhamdulillah kita dibantu ya komunikasi kepada pemerintah setempat dan pemerintah pusat seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. harapannya untuk teman-teman kita pembudaya yang masih begitu-begitu saja teknologinya, usaha-usahanya, atau yang sekalian menganggur memang tidak ada Ya. kerjanya. Kemudian harapannya usaha kita ini bagaimana dengan termasuk pemerintah juga. Oh ya. Jadi di sini saya tekankan lagi bahwa pemuda yang ada di luar sana, bukan pemuda pun, pemuda yang ada di luar sana, mari berpikir dan jangan hanya berpikir, tetapi bertindak juga. Saya rasa itu Pak, mungkin bertindak dan berpikir. Terus juga di sini saya sampaikan lagi Pak, harapan besar saya. Saya minta maaf dulu, harapan besar saya sama Pak Menteri Pak, Pak Menteri Edi Prabowo hadir di Sulawesi Tenggara dan melihat langsung tanpa SP Community ini dan melihat langsung pemuda yang bergerak di SP Community ini Pak. Karena kenapa? Kami pun dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara, mampu Pak, mampu bersaing di kancah-kancah nasional Pak, seperti itu. Dan alhamdulillah ini siklus kedua Pak, dan umurnya sudah juga di OC 36 hari, insya Allah mudah-mudahan bisa berhasil. Saya inginkan Pak Bisa jalan-jalan ke sini. Pak Menteri, kebetulan saya sangat fans sama beliau. Mudah-mudahan dia bisa berkunjung ke sini, dan juga para pembudidaya yang di luar sana, ayo bergerak teman-teman. Saya di sini, kalau teman-teman tidak punya modal, teman-teman bisa bentuk kelompok seperti SP Community ini. Kebetulan saya penggagasnya waktu itu. Saya tidak punya duit yang banyak teman-teman, tapi saya merekrut teman-teman SP Community, anggota-anggota kelompok untuk jadikan kelompok. Kita rekrut, ada uang 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, kita kumpul, baru kita berbuat seperti itu. Dan selalu transparan ya teman-teman. Itu sih. Terus juga terima kasih juga atas ini Pak, atas dari pihak EKKP menginfokan kepada kita pihak SP Community, sudah dikonfirmasi 1 minggu yang lalu bahwa ada LPM UKP, Lembaga Permodalan Kelautan dan Perikanan, usaha KKP. Itu semoga itu saya sudah mengajukan Pak. Saya terus terang sudah mengajukan atas namakan SP Community, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi. Semoga juga dari KKP bisa melanjutkan, karena kami ingin pengembangan Pak. Kami ingin pengembangan dari 18 kolam ke 36 kolam Pak. Ya seperti itu Pak. Yang paling terakhir Pak, berapa budget untuk membangun satu kolam ini? Kan tadi 18 kolamnya sekarang. Ya, satu kolam berapa budget? Satu kolam untuk di daerah Sulawesi, karena Sulawesi agak yang ini Pak, yang ini. Untuk daerah Sulawesi, karena bahan-bahannya agak mahal sedikit, ya sekitar 50-60 juta Pak. Sudah bisa produksi. Itu baru kolam Pak, belum. Baru kolam. Ya, wah, jadi luar biasa juga ya. Tapi itu awal Pak, tapi karena kita sudah mengetahui pola kerjanya, Ya. itu kita bisa potong sampai 40%. Oke, terima kasih Pak Anca. Ya Pak, siap. Pro SP Community. Ya Pak.